Shalom, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sosialita Iman. Ketika kegemaran menyerbu seiring wabah pandemik di seputar kuartal pertama tahun 2020, banyak selisih atau gesekan pendapat di kalangan komunitas Kristiani sendiri. Topiknya pasti seputar iman. Muncul tuduhan terhadap mereka yang meniadakan ibadah di gereja serta menggantinya dengan ibadah online sebagai penakut, tidak beriman. Tersebar ujaran atas nama iman tentang keyakinan diri bakal selamat meskipun banyak diantaranya yang rubuh. Rupanya, pernyataan-pernyataan sejenis ini beranggapan yang penting iman saya dan keselamatan saya. Siapa sanggup menilai iman kecuali Tuhan? Yesus yang sanggup melihat hati Tuhan, hati manusia. Dosa dalam hati si lumpuh dilihatnya. Tuduhan penghujatan yang terbisik hanya dalam hati diketahuinya. Hati yang jahat bukan rahasia baginya. Namun iman keempat penggotong temannya yang lumpuh demi memperoleh kesembuhan pun dikenalinya. Bagi Yesus, iman tidak berhenti hanya sebagai perkara pribadi imanku, imanmu. Dia melihat iman serentak secara kolektif iman mereka. Mengejutkan, kan? Ingat, iman itu berdimensi sosial, bukan melulu tentang saya. Jika saya beriman namun serentak membahayakan sesama itu egois. Anjuran menjaga jarak fisik dan menunda pertemuan-pertemuan sosial dalam rangka penanggulangan wabah bukan harus dilihat sebagai ketakutan. Sebaliknya, itu adalah sebentuk kesadaran, tanggapan dan kepedulian akan keselamatan bersama. Beriman harus dimaknai secara tepat dengan hikmat. Jangan sampai tidak ada bedanya dengan sebentuk egoisme belaka. Tidak perlu memamerkan iman, sebaliknya tunjukkanlah kepedulian. Iman memang suatu karunia pribadi, namun tidak pernah hanya menjadi urusan sendiri. Oke, kita membacanya. Orang lumpuh disembuhkan ya, Matius pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ke-8. Setelah itu naiklah Yesus ke dalam perahu itu lalu menyeberang, kemudian sampailah dia ke kotanya sendiri. Maka dibawanya orang kepadanya, orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Dia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada seorang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kapernaum. Yang dimaksud Yesus sampailah dia ke kotanya sendiri, itu adalah di Kapernaum. Yesus memang lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu Yerusalem, dekat Yerusalem ya. Berarti di Israel Selatan. Dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu adalah Israel Utara. Di sini Kapernaum disebut juga kotanya sendiri karena Yesusnya sering ke Kapernaum. Kapernaum ini yang saya ingat dulu waktu ke sana itu ada sinagog yang besar sekali, dan sinagog ini ternyata adalah rumah ibadah orang Yahudi yang menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang mau perdagangan dari benua Afrika ke Asia dan sebaliknya dari Asia ke Afrika atau ke Eropa. Jadi anggapannya Kapernaum itu Singapurnya dulu, zaman dulu gitu ya. Kayak tempat yang selalu dilintasi berbagai multi etnis. Nah, di tempat itulah Yesus sering berkunjung. Ya, lanjut.
Ayat 2, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, 4 orang yang membawa si lumpuh ini menjadi sorotan kita kali ini ya. Karena gini ya, ada beberapa hal yang sangat menarik yang dipelajari dari 4 orang ini. Yaitu ada kesatuan hati dari 4 orang ini dan satu tujuan, yaitu membawa si lumpuh kepada Yesus. Jadi bersama-sama memiliki tujuan yang sama, membawa orang kepada Yesus. Nah ini penting sekali. Kita perlu memiliki teman-teman yang memiliki visi yang sama untuk membawa orang kepada Yesus. Yang kedua adalah kerjasama. Ini mutlak harus ada dalam pelayanan. Karena kalau tidak ada kerjasama, kerja sendiri-sendiri, susah. Sepak bola aja harus butuh kerjasama kok. Bahkan ada klub-klub tertentu yang tidak punya pemain terkenal, tapi karena kerjasama, maka bisa mengatasi pemain sepak bola, klub-klub yang mempunyai pemain sepak bola yang terkenal. Kerjasama itu penting. Terus kemudian yang ketiga itu ada ketekunan. Jadi 4 orang ini tidak putus asa, sekalipun ada banyak halangan. Yaitu banyak orang yang menghalangi pintu masuk. Mereka tidak putus asa. Tekun, terus-menerus. Untuk apa? Bertemu Yesus. Oh, luar biasa ya. Kalau mereka tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Yesus, mereka tidak akan pernah menerobos daripada hambatan itu, tidak akan pernah. Mereka tidak akan pernah bisa jadi tekun, tidak pernah. Jadi rahasianya, kenapa kok orang itu bisa tekun di hadapan Tuhan? Karena orang ini memiliki pandangan bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada pengharapan. Ini penting. Yang keempat, ada kasih kepada orang yang dilayani. Nah, selain kerjasama 4 orang ini, gotong orang ini, orang lumpuh ini, orang ini memiliki kasih dan kepedulian ya. Yang dewasa ini jarang sekali kita temukan. Kasih ini yang menyebabkan mereka tuh mau korban tenaga, korban waktu, susah-susah mau berdesak-desakan dengan orang lain. Nah, apakah ini ada dalam pelayanan saudara? Maksudnya istilah gampangnya tuh mau soro, mau menderita ya untuk kerajaan Tuhan. Oke. Nah, hal yang berikutnya dari ayat yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran tuh begini ya. Kelumpuhan ini jelas merupakan suatu penderitaan. Banyak orang pada waktu menderita tuh justru lari karena dosa. Tapi luar biasanya kolega-kolega daripada orang lumpuh ini yang menderita lumpuh akibat dosa itu membawa daripada orang-orang lumpuh ini ke dalam Yesus. Amazing bukan? Jadi penderitaan membawa kepada Yesus. Oke? Nah, ini yang jadi kontroversial ya di ayat kedua nih. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang bingung yang lihat ini ya. Loh, kamu itu siapa? Kok memiliki hak ngampuni dosa? Iya kan? Nah, ini berarti ini mengindikasikan bahwa Yesus itu bisa melihat, mengampuni dosa menunjukkan keilahiannya. Contoh keilahian Yesus Kristus itu juga apa? Yesus bisa melihat iman mereka. Dikatakan di ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, memangnya iman itu kasat mata? Kan enggak. Iman adalah suatu hal yang tidak kasat mata. Tapi Yesus tahu. Nah, ini menunjukkan keilahiannya sekali lagi. Karena kalau orang biasa tidak mungkin. Terus ada indikasi bahwa orang ini lumpuh karena memang menanggung hukuman Tuhan, yaitu berdosa. Karena kalau orang lumpuh ini tidak menanggung hukuman Tuhan akibat dosa, maka buat apa Yesus ngomong dosamu sudah diampuni, kan gitu. Nah, dan ingatlah bahwa segala pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila saudara sedang berdosa sekarang, terikat dengan dosa-dosa tertentu, percayalah dan datanglah kepada Yesus. Maka dia akan mengampuni segala dosamu. Respon ahli Taurat. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, di sini ahli Taurat juga tidak berani ya terang-terangan untuk melawan Yesus.
Karena kalau mereka berani, pasti mereka langsung ngelabrak ngomong, hei kamu menghujat Allah, blasphemy. Kan kayak itu. Ternyata enggak, itu mereka dalam hati saja. Nah, yang dalam hati saja ini, Yesusnya juga tahu loh. Yesus mengetahui pikiran mereka. Loh, kalau bukan Tuhan tuh bagaimana toh bisa tahu? Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Lah, kenapa kok jahat? Karena ngomong bahwa, jadi ini ya, memiliki salah konsep tentang Yesus. Itu disamakan dengan menghujat Allah loh. Disamakan dengan memikirkan hal-hal yang jahat. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau di sini kan ahli Taurat yang ngomong, wah itu ngujat itu, wah, Yesusnya ngujat. Nah, berarti kan ahli Tauratnya ini memiliki pengertian yang salah tentang Yesus. Sampai di sini jelas ya. Lah, ketika dia tuh memiliki pengertian yang salah tentang Yesus, Yesus yang ngomong, orang ini memikirkan hal-hal yang jahat. Jadi ayat ini sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan karena apa? Dia bisa mengetahui pikiran mereka, sekalipun mereka tidak bilang, tidak laporan. Nah, kemudian ayat kelima. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Nah, mari kita analisa satu-satu ya. Kalau dari sudut manusia, ya otomatis lebih gampang ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Karena apa? Karena tidak ada buktinya. Orang itu betul-betul diampuni atau tidak itu tidak bisa terverifikasi dengan bicara dosamu sudah diampuni. Jadi secara manusia, ngomong dosamu diampuni itu lebih mudah. Tapi kalau ngomong bangunan dan berjalanlah, kalau nggak bangun lah bingung. Ya kan? Tetapi resiko ngomong bangunan dan berjalanlah, sekalipun itu mudah, bukan berarti itu yang dipilih oleh manusia. Karena apa? Karena gini ya, begitu ngomong bangunlah dan berjalanlah seolah sok-sokan, tapi dia tidak memiliki kuasa atau karunia penyembuhan. Yang terjadi adalah, ya tidak bangun, apalagi berjalan. Tetap aja dengan kondisi yang semula. Nah jika itu terjadi, maka yang ngomong ini pasti kan malu. Iya kan? Oke? Nah tapi, dari sisi manusia, walaupun lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, tapi secara objektif, apakah mungkin manusia itu bilang dosamu diampuni? Gak mungkin kan? Nah kita lihat dari sudut Tuhan. Kalau dari sudut Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengampuni dosa, itu katanya lebih sukar. Karena apa? Karena untuk mengampuni dosa, dia harus jadi manusia terlebih dahulu. Terus kemudian mati menebus dosa kita. Sedangkan untuk menyembuhkan penyakit, tidak perlu susah-susah turun melalui Yesus Kristus. Nggak perlu. Jadi penyakit itu, apa namanya, istilahnya lebih mudah. Ngomong, dari sudut Tuhan, itu adalah menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu lebih mudah. Jadi pertanyaan ini ayat 5 ini seharusnya dijawab apa? Seharusnya jawab gini ya. Bagi manusia dua-duanya itu sama-sama mustahil. Dua-duanya ini apa sih? Dua-duanya yaitu dosamu sudah diampuni bagi manusia mustahil. Karena apa? Dari sudut pandang manusia. Manusia tidak punya kekuasaan untuk mengampuni dosa. Yang kedua, bangunlah dan berjalanlah. Manusia juga tidak punya kuasa untuk itu. Jadi bagi manusia, itu dua-duanya sama-sama mustahil. Tetapi bagi Allah, sama-sama bisa dilakukan. Baik itu pengampunan maupun kesembuhan ilahi. Bisa dilakukan. Ya. Jadi, dalam ayat 2, Yesus mengampuni dosa. Ini merupakan suatu klaim bahwa ia adalah Allah. Tapi tidak ada bukti bahwa pengampunan dosa itu betul-betul terjadi. Karena kan cuma klaim pengampunan dosa. Lah, karena klaimnya sebagai Allah itu perlu bukti, maka Allah menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, kalau ada orang bisa melihat pertunjukan daripada show, daripada miracle yang dilakukan oleh Yesus ini, maka yang terjadi adalah, wow, keren. Kalau misalkan orang ini benar berdosa, dan Yesus tahu dosamu sudah diampuni, terus kemudian orang ini bisa menyembuhkan akibat daripada dosa yang dia tanggung, karena sudah diampuni.
Bukankah orang ini benar-benar Allah? Nangkep ya? Pengandaiannya seperti itu cara berpikirnya. Nah, sebagai penutup, 3 ayat terakhir, orang ini kemudian bangun ya, terus pulang. Bangkutlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Disuruh pulang ya pulang ya. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa di muka bumi ini. Implikasi praktisnya adalah jika engkau mengalami masalah dalam kehidupan ini. Jika engkau mengalami kesesakan yang begitu menghantui kehidupanmu. Jika engkau mengalami kesesakan sama seperti daripada yang dialami oleh orang-orang lumpuh ini. Maka datanglah kepada Yesus. Karena kuasanya bukan hanya berlaku di surga saja, tetapi di bumi, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ketika orang banyak melihat hal itu takut. Terus kemudian mereka reaksinya memuliakan Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian itu. Hebat itu kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Senantiasa supaya hidupmu berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.